Oke, kenapa kita harus belajar lingkaran? Lingkaran itu kegunaannya banyak ya teman-teman ya, apalagi nanti kalau misalnya kalian tertarik, ambil jurusan arsitek tuh. Nah, kalau kalian lihat tuh arsitek di luar negeri atau, di Eropa ya, arsitek mungkin dari zaman dulu tuh banyak ya yang bentuknya kayak kubah, kayak, lengkungan. Nah, itu kan banyak lingkaran-lingkarannya ya teman-teman ya. Nah, untuk menentukan titik saya harus meletakkan ininya berapa, harus, panjang ininya berapa, itu kan berkaitan dengan lingkaran, ada pusat, ada jari-jarinya gitu ya, nanti melengkungnya di sebelah mana. Nah, itu menggunakan lingkaran juga. Hitungan-hitungannya ya, teknik sipil, teknik, eee, apalagi, arsitek. Kemudian selain itu kalau kalian tertarik di, BMKG ya, kok BMKG tuh bisa mendeteksi. Nah, misalnya kalian mau menciptakan alat nih untuk, alat bantu buat orang-orang yang bekerja di BMKG untuk mendeteksi gempa bumi se sebelum terjadi gempa bumi misalnya, seminggu sebelumnya. Nah, supaya tahu bagaimana caranya. Nah, gempa bumi itu kan juga ada ya pusat gempa, oh di sana. Nah itu kan kalau gempa itu kan juga nih kayak kalian, menjatuhkan batu di air gitu kan, cemplung gitu di air, pasti airnya membentuk gelombang-gelombang gitu ya. Nah gelombangnya itu nggak mungkin keriting ya teman-teman, gelombangnya keriting, nggak ada, pasti bentuknya lingkaran. Nah lingkaran itu pasti kan, ada pusatnya gitu kan, pusat itu kalau misalnya kita menjatuhkan, batu ke air itu, nah ini adalah pusatnya. Nah kalau di gempa berarti ini pusat gempanya nih. Nah kemudian kita mau mengetahui ini dampak, dampak gempa terparah, oh ternyata radius, 2 kilometer dari pusat gempa. Nah ini 2 kilometer semua nih, 2 kilometer. Nah kita tahu, oh ini sebelah, eee, selatan nih kita, terjauh di daerah mana, ini bisa di, pusat gempa itu terjauhnya di daerah ini, oh ini, radius terparahnya. Kemudian, nah, oh di Jakarta itu posisinya di sini, oh pantesan nggak berasa karena jauh sekali radiusnya, begitu ya teman-teman ya. Ada lagi nih, misalnya, kok orang tuaku tahu ya saya sedang di mana begitu misalnya. Nah itu kan karena, dari sinyal, HP kalian itu memancarkan gelombang gitu ya. Memancarkan gelombang sinyal. Nah, ini bisa dilacak kalian berada di posisi mana. Nah, ini juga menggunakan lingkaran-lingkaran gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi lingkaran itu bisa bentuknya, nyata gitu ya, bendanya nyata, real. Nah, arsitek gitu kan real. Ada yang nggak nyata, nah kayak ini pusat gempa, ini kan nggak kelihatan ya lingkarannya ya, tapi kalian bisa mengukur, yang penting radiusnya, jaraknya harus sama gitu kan, ke segala arah penjuru gitu. Nah, kemudian yang, eee, posisi kalian berdasarkan, posisi handphone kalian, nah ini kan jarak. Ini juga tidak kelihatan ya bentuk lingkarannya ya. Nah, sekarang kita mau melihat ke sini, kompetensi dasar yang mau disasar kalau setelah kalian belajar lingkaran itu, yang diinginkan itu kalian bisa menguasai apa sih gitu ya. Kalian bisa menganalisis lingkaran secara analitik, jadi bukan secara, waktu SMP ya. Ini sudah beda lagi, tidak hanya secara luasnya atau kelilingnya, tapi kalian bisa menganalisa, persamaannya, kemudian dia harus punya radius berapa, punya pusat di mana, gitu ya. Nah, kemudian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, banyak sekali tadi seperti, pusat gempa, kemudian, jarak jarak posisi kalian terhadap dari, rumah misalnya kalian bepergian ke mana, begitu jaraknya bisa di. Nah, kalau benda-benda nyata yang berkaitan dengan lingkaran, itu salah limanya nih, di sini saya munculkan di bentuk jam. Jam dinding itu lingkaran, apakah ada yang bentuknya kotak? Ada Bu, kotak, tapi kan yang di sini tetap lingkaran ya, ya kan? Kotak itu casing luarnya aja, tapi di sini posisinya pasti akan melingkar. Kenapa? Karena berkaitan dengan jarum panjang, jarum pendek, gitu. Kemudian ada koin. Koin ada nggak ya kotak? Nah bisa. Koin di negara mana yang bentuknya kotak? Ada nggak? Nggak ada ya. Selalu bulat ya. Di Eropa bulat, di Asia bulat, semuanya bulat kalau koin.
Nah, kemudian roda. Roda ada nggak yang kotak, Kristo? Roda sepedamu kotak apa bulat, Kristo? Kris? Saya, Bu. Siapa nih? Setahu saya sih bulat, Bu, kayaknya. Bulat ya? Kalau kotak ada nggak sih? Setahu saya sih gitu, Bu. Oh ya, karena supaya gampang lindingnya gitu kan. Kalau kotak ada nggak sih? Kayaknya saya pernah lihat di YouTube tuh ada sepeda yang, tapi ini susah banget. Ini buat itu, buat apa? Buat games aja nih kayaknya. Jadi naik sepeda pakai roda yang kotak gitu kan, lomba nih. Nah ini nih buat ini aja, bukan buat aktivitas ya. Kalau buat aktivitas pasti bulat. Kenapa? Supaya dia bisa sampai ke tujuan dengan cepat. Kemudian kancing baju. Kancing baju sih mayoritasnya sih bulat ya. Ada yang kotak, ada yang bentuknya aneh-aneh, tapi mayoritas sih bulat gitu ya. Kemudian ring. Ring cincin ada nggak yang kotak? Segitiga? Cherry? Ada nggak yang ring itu bentuknya segitiga? Susah ya pakainya ya. Soalnya kan apa? Kenapa ring selalu bulat? Karena kan jari kita silinder ya. Jadi nggak mungkin kalau bentuk jari kita kotak, mungkin ya kotak aja ringnya gitu kan. Menyesuaikan dengan bentuk yang mau dipakein gitu ya. Nah, ini nih wujud-wujud nyata lingkaran. Nah, sekarang kita mau lihat ke yang bentuk tidak nyatanya ya. Nah, ini tadi yang saya bilang BMKG menyatakan bahwa pusat gempanya ada di laut nih. Kedalamannya berapa? Nah, dia bisa mendeteksi. Ini alatnya pasti ini bisa mendetek ya. Pusatnya di mana, kemudian radiusnya. Nah, itu bisa dihitung secara cepat dia pakai lingkaran-lingkaran. Nah, kemudian yang ini BTS tadi ya, bukan BTS dari Korea ya, teman-teman ya. Stasiun BTS. Itu misalnya di sini ada 3 tower nih, tower A, tower B, tower C. Tuh. Nah, nanti kalian, oh ternyata Nadisa ada di sini posisinya. Nah, ini bisa dilacak dari ini. Oh, jarak Nadisa dari tower A itu radius berapa, dari tower B itu radius berapa, dari tower C itu radius berapa. Nah, dari situ bisa dipastikan, oh jarak Nadisa itu ada di mana, begitu bisa dilacak. Oke, teman-teman, itu manfaatnya nanti belajar lingkaran. Sekarang kita akan masuk ke sini. Di lingkaran itu nanti kalian akan membahas dibagi menjadi 4 bagian ya. Kenapa saya bagi 4? Ini sebenarnya, aduh lingkaran banyak banget dong yang dibahas. Sebenarnya enggak juga. Ini supaya kalian per konsep itu jadi satu gitu ya. Paham ini dulu, nanti lanjut ke step berikutnya ya. Ya kayak saya bilang tadi, kayak main game aja gitu ya. Jadi kita kelompokkan yang level 1 dulu deh. Ini nih persamaan lingkaran dulu. Jadi kalau belajar lingkaran kalian harus paham ini dulu nih utama. Nomor 1 kalian harus paham yang persamaannya dulu. Kalau persamaannya udah paham, nah kalian boleh naik ke level kedua nih, mengetahui kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, bagaimana ini analisanya begitu. Kemudian yang ketiga, nah baru kalian akan masuk ke persamaan garis simbol lingkaran. Ini persamaan garis simbol lingkaran modal dasarnya, materi syaratnya adalah kalian menguasai persamaan lingkaran sama kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran dulu, baru kalian bisa masuk ke persamaan garis simbol gitu ya. Maka tadi saya bilang stepnya harus jelas ya. Kalau sedang membahas persamaan lingkaran, pokoknya tanyakan yang berkaitan dengan persamaan lingkaran yang belum kalian pahami, supaya nanti kalau masuk ke step berikutnya kalian udah lancar gitu. Kemudian yang langkah berikutnya, nah ini yang posnya nih terakhir. Jadi kalian ini seperti yang tadi ya, tower A, tower B, tower C itu lingkarannya sudah lebih dari 1. Ada 2, ada 3, ada dan seterusnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan lingkaran sebelumnya, kita ke peta konsepnya dulu. Nah, supaya kalian tahu garis besarnya nanti kalian kemana aja gitu ya. Nah, ini tadi yang saya bilang. Level 1 kita belajar tentang persamaannya dulu. Persamaan lingkaran itu nanti ada 2 nih, terbagi menjadi 2. Pusatnya di 0,0 dan di A, B. Nah, ini sebenarnya nyambung sama pembelajaran kalian tentang transformasi geometri ya, terutama translasi. Nah, ini translasi nih. Geser gitu ya.
tadi pusatnya di 0,0, sekarang geser di A, B. Nah, berarti pusat lingkaran ini jadi matriks translasinya ya. Ini TAB-nya. Nah, kalau kalian mengingat lagi transformasi, boleh sedikit-sedikit ini rempet-rempet ke sana. Oke, kemudian nah, yang di sini ini nanti namanya adalah bentuk baku. Nah, kemudian muncullah bentuk umum. Jadi sebenarnya bentuk umum itu lahirnya munculnya dari bentuk baku. Bentuk baku nanti kita jabarkan jadi bentuk umum gitu ya. Ini yang level pertama nih di sini yang warna merah. Nah, kemudian yang kedua adalah kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, ini dia berdiri sendiri tapi dia syarat untuk dapat kepersamaan garis singgung gitu ya. Ya. Ini tidak nyambung apa dia sendirian. Nah, kemudian yang ketiga tentang persamaan garis singgung lingkaran. Nah, persamaan garis singgung lingkaran itu yang di sini. Ada tiga hal. Tiga hal utama yang harus kalian pahami, bahwa nanti kalau ada soal tentang persamaan garis singgung lingkaran, antara tiga hal ini bisa yang ditanya nanti persamaan garis singgung lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran. Nah, ini kan pada lingkaran berarti kalian harus tahu kedudukan titik terhadap lingkaran dulu kan. Kemudian yang kedua nanti mungkin gradiennya udah diketahui. Atau yang ketiga adalah titiknya di luar lingkaran. Nah, kalau titik pada lingkaran itu nanti yang kayak gini. Ini lingkaran, titiknya ada di sini. Garis singgungnya pasti ke sana gitu ya. Kalau gradiennya diketahui berarti ini lingkaran di sini. Pokoknya kemiringannya harus satu. Nah, ya udah ke sana nih. Oh, berarti sini ada juga. Nah, miringnya harus sama. Tapi harus nyinggung. Nah, di sini berarti mengenai lingkaran ya. Kalau yang titik di luar lingkaran seperti ini bayangannya. Ini lingkarannya di sini, titiknya di sini nih. Nah, kita disuruh membuat garis singgung lingkaran ini tapi melalui titik yang jauh banget dari lingkaran. Oh ya udah kita tarik pasti ke sana ya. Nah, ke sana garis singgung. Nah, ini nanti kita akan pelajari. Kita dari persamaan lingkaran dulu ya. Ini gambarannya, nanti kita akan belajar apa aja di sana. Nah, kemudian yang keempat ini juga berdiri sendiri. Nah, ini nanti pasti dari level 1, 2, 3 ini kita gabung di sini gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaan lingkaran dulu. Di persamaan lingkaran nanti apa saja sih yang muncul gitu. Nah, jadi saya berharapnya sih nanti setelah belajar persamaan lingkaran, kalian yang pertama nih, kalian bisa menyusun persamaan lingkaran jika diketahui pusat sama jari-jarinya. Tuh, level yang pertama ini masih yang termudah. Nah, naik dong ke level yang kedua. Kalian bisa menganalisa atau menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu secara analitik. Nah, ini udah mulai dianeh-anehin di level kedua ya. Jadi, nanti mungkin pusatnya nggak diketahui, jari-jarinya belum diketahui, kalian suruh nyari sendiri. Nah, ini level kedua. Kemudian kalau level kedua udah canggih nih, nah kita naik ke level ketiga. Level ketiga berarti kalian udah mulai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran, gitu ya. Oke. Kemudian, nah kita bahas dulu nih. Tadi kan saya bilang persamaan lingkaran itu ada dua macam ya. Pusatnya di 0,0 sama pusatnya di A, B. Nah kita belajar dulu yang pusatnya di 0,0. Sebelum kita ke rumusnya, kita akan mengenal dulu definisi lingkaran. Lingkaran itu sebenarnya apa sih? Nih dia. Saya berikan definisinya di sini. Lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang tertentu yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, ini saya benerin. Ya adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang tertentu yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Itu adalah lingkaran. Jadi, lingkaran itu yang mana? Nah, kalau saya buat kayak gini, yang disebut lingkaran itu yang mana? Laura, berdasarkan definisi barusan. Halo, suara saya jelas? Cherry? Jelas, Bu. Jelas, oke. Tadi patah-patah ya? Oke. Laura mana ya? Laura? Oke. Terdengar, Laura?
Lumayan, Bu. Saya rada Oke. patah-patah. Oh, ada patah-patah. Oke. Laura, kamu sambil buka modul ya di laptopmu ya. Lingkaran itu kan tadi dibilang tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu nih. Nah, berarti kalau saya buat gambar saya kelihatan, Laura? Gambar bulat hijau kelihatan? Maaf, Bu. Di saya hitam. Oke, ya udahlah di tempat Laura hitam. Kalau Nares di tempatmu kelihatan gambarnya? Nares? Hitam, Bu, share Hitam screen. juga, aduh. Waduh, ya udah deh, saya nggak bisa ini dong. Aduh, suara saya terdengar tapi Nares. Nge-lag, Bu. Oh, ada patah-patah. Banget nggak kayak robotnya? Sekarang mendingan. Masih udah mendingan. Ya udah deh, saya pakai penjelasan aja deh. Kalian sambil buka modul kalian ya, di laptop kalian ya, di komputer masing-masing. Supaya kalau saya membacakan apa, itu kalian bisa ngikutin. Kalau di share screen saya hitam. Oke, lingkaran tadi kan dibilang dia adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang tertentu yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu, gitu kan? Nah, berarti yang disebut lingkaran itu adalah titik-titik yang melengkung ya, titik-titik yang melengkung di sepanjang lengkungan itu, gitu. Kita membuat titik-titik banyak tuh di garis lengkungan itu. Halo, terdengar? Egi? Terdengar, Bu. Oke, semoga ini aman damai. Oke, nah ini tadi sudah nampak di layar, Egi? Udah, Bu. Oh, udah, oke deh. Nah, sekarang saya bisa jelasin. Tadi kan lingkaran itu merupakan tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang ya, yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, sekarang berarti yang disebut lingkaran itu yang ini nih. Ini lingkaran. Disebut lingkaran. Ya kan, lingkaran itu yang mana sih? Apakah yang ini? Bukan, salah ya. Yang ini bukan lingkaran nih. Oke. Tapi ini adalah wilayah di dalam lingkaran. Tapi dia bukan lingkaran. Justru yang lingkaran itu yang merah-merah di luar ini, yang titik-titik lengkung. Nah, itu yang disebut lingkaran. Nah, sekarang berjarak sama itu siapa? Nah, ini adalah radiusnya. Nah, dari suatu titik tengah gitu ya, ini adalah titik tertentunya. Kemudian, nah ini R. Kalau kita tarik ke tepi, ini radiusnya. Ini radiusnya, begitu. Jadi berjarak sama itu namanya radius. Titik tertentunya itu adalah pusat. Nah, ini dia. Ini pusat. Titik tertentu dia harus selalu di tengah persis gitu ya. Jadi kalau roda mobil kalian itu yang di as tengahnya itu ya. Oke, kemudian ban karetnya itu yang disebut lingkarannya gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan salah pemahaman ya. Konsepnya harus ngerti benar. Oke. Berarti teman-teman nanti kalau ada soal menanyakan tentukan persamaan lingkaran. Nah, berarti apa? Kalian harus punya jari-jari sama pusat. Minimal dua hal itu yang terpenting di persamaan lingkaran, oke? Jadi kalian harus punya jari-jari, harus punya pusat lingkaran. Jadi tadi kenapa di level 1 tujuan pembelajaran persamaan lingkaran itu saya menyebutkan menyusun persamaan lingkaran yang diketahui titik pusat dan jari-jari. Karena ini hal utama kalau kalian mau menyusun persamaan lingkaran yang harus dipunyai adalah pusat sama jari-jari, dua hal itu. Nah, itu masuk di level pertama, maka saya sebutkan. Gitu. Nah, sekarang kita mau lihat rumusnya. Rumusnya persamaan lingkaran itu sebenarnya apa sih? Nah, kita mau lihat nih dulu. Persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Oke. Nah, ini rumusnya kita peroleh dari sini nih. Kita buat gambarnya lingkaran dulu nih, yang pusatnya di 0,0 ya, dan berjari-jari R. Ini jari-jari R. Nah, tadi yang saya bilang lingkaran itu adalah yang titik-titik di ini ya, di garis lengkung ini ya disebut lingkaran. Maka kita pada lingkaran yang berada di garis lengkungnya ini. Maka kita misalkan titik P itu koordinatnya adalah X, Y. Oke.
Kemudian, nah kalian udah pernah belajar vektor ya. Titik P yang kita ambil salah satu titik pada lingkaran ini, yang koordinatnya X, Y ini, kita proyeksikan titik P ini proyeksi ke sumbu X. Geser dulu sebentar. Kok enggak mungkin? Oke, diproyeksikan ke sumbu X. Nah, maka Q ini adalah hasil proyeksi ya. Ini adalah hasil proyeksi. Titik P. Nah, karena proyeksi, maka kita pakai konsep di vektor ya. Kalau proyeksi itu harus tegak lurus. Nah, berarti di sini ada lambang siku-sikunya tuh. Nah, dari sini kita dapat segitiga OPQ yang siku-siku di Q gitu ya. Nah, perhatikan segitiga di Q. Kenapa? Karena Q itu adalah hasil proyeksi titik P ke sumbu X gitu. Maka dia siku-sikunya di Q. Karena dia segitiga siku-siku, maka nah, perhatikan. Jarak O ke Q itu adalah berapa satuan panjang Egy? Dari O ke Q. X ya, Bu? X. Oke, X satuan panjang. Dari P ke Q? Y. Y. Oke, kenapa begitu? Karena titik P itu koordinatnya X, Y. Oke. Nah, karena segitiga OPQ itu siku-siku, berarti berlaku rumus Pitagoras ya. Berlaku rumus Pitagoras. Itu apa, Egy? Rumusnya? Sisi miring kuadrat sama dengan gitu ya. Iya. Nah, miringnya siapa? Si R kan? Ya udah berarti R kuadrat itu sama dengan sisi siku-siku masing-masing dikuadratkan kemudian dijumlah ya. Berarti dia X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini rumus Pitagorasnya. Nah, teman-teman, ini juga merupakan rumus lingkaran kita. Oke. Jadi ini adalah rumus lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R. Ini adalah rumus persamaan lingkaran. Yang R. Tapi biasanya kita menuliskannya adalah X kuadrat dan Y kuadrat duluan sama dengan C kuadrat gitu ya. Nah, di sini jadinya seperti ini. Ini adalah persamaan lingkaran kita. Ya, kelihatan ya. Ini persamaan lingkaran kita. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi teman-teman, persamaan lingkaran itu bukan rumus baru, oke? Dia mengadopsi dari rumus Pitagoras. Kenapa pakai rumus Pitagoras? Karena lingkaran itu pasti dekat kaitannya dengan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ya udah pasti salah satu caranya adalah rumus Pitagoras itu gitu ya. Nah, sekarang kalau Bu Helen punya soal X kuadrat ini, apakah ini persamaan lingkaran, Chris? Iya, Bu. Apakah yang saya kotakin ini barusan saya buat ini adalah Bukan. persamaan lingkaran? Bukan, kenapa? Ininya min. Karena ininya min. Oke. Selain itu apa, Chris? Koefisien G min. Ingat ya? Ya, terus ada Apa? nggak ada tujuhnya nggak ada pangkat. Tujuhnya Kuadrat. ini kalau misalnya saya buat apa? Ini saya buat R-nya akar 7 kan bisa, Chris. Ya kan? Nah, jadi kalau konstanta nggak harus kuadrat ya, Chris ya. Karena dia bisa jadi dari akar 7 R-nya. Oke, Chris? Jadi bukan itu, Chris. Apalagi? Koefisien 3Y, Bu. Koefisien? Yang 3Y. Itu kenapa? Itu bisa nggak sih, Bu? Kayak nggak bisa, Bu. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa nggak bisa? Nggak tahu, Bu. Kamu selalu fokus ke sini, Chris.
Pitagoras kan X kuadrat plus Y kuadrat. Ya nggak, Kris? Iya, Artinya apa, Kris? Artinya apa, Kris? itu penjumlahan gitu. No, bukan itu. Bedanya sama soal kita barusan. Apa bedanya? Ayo. Selain koefisien Y negatif, apalagi, Kris? Apa, Kris? Belum ketemu, Kris? Oke, minta bantuan. Minta bantuan siapa nih yang udah tahu? Yuk, Kris dibantu. Apalagi alasannya nih? Kenapa dia bukan persamaan lingkaran? Betul, dia bukan persamaan lingkaran. Alasannya yang Kris tadi sebutkan koefisien Y negatif, benar. Apalagi? Aaron, kamu menemukan lagi apa? Kurang tahu. Belum ketemu. Oke, Marcel, udah ketemu? Baru kepikiran kayak Chris, Bu. Oke, ada yang kepikir beda. Stella, Stella? Belum, Bu. Belum. Brandon, mungkin? Belum juga, Bu. Apa Jojo nih? Jojo. Apa Jo? Saya masih bingung, Bu. Tapi koefisien 3 ngaruh nggak ya, Bu? Sebenarnya bukan di tiganya itu sih, Jo. Kamu perhatikan ini yang barusan saya bilang. Perhatikan bentuk persamaan lingkarannya. Apa bedanya? Tadi Chris bilang, Bu, 7-nya nggak ada kuadrat. Saya bilang, lah, kalau R-nya akar 7 boleh dong, gitu kan, nggak ada kuadratnya. Nah, berarti bukan di situ tuh, Jo. Berarti di mana bedanya? Kelihatan loh, Jo. Kelihatan sekali. Nampak kasat mata. Apa? Cak mungkin? Cak. Bu, saya mau nanya, itu ngaruh nggak Y-nya gambarnya kayak positif atau negatif ke atas atau ke bawah gitu, Bu? Ini makanya tadi udah saya sebutin nih, Cak. Oke, Bu. Nah, ada satu lagi, Cak. Apa ya? Kelihatan loh, kelihatan. Koefisien Y-nya ya, Bu. Koefisien bukan Y-nya aja. Jadi kita padukan antara dua hal. Jadi, tapi kalian sebenarnya udah nangkep, cuman mau ngata-ngatainnya yang agak ini ya. Jadi perhatikan alasannya adalah karena koefisien Y kuadrat itu min 3. Kalau di rumus kita itu koefisien Y kuadrat 1 sama, ya kan? Benar nggak? Ya, oke teman-teman. Jadi nanti kalau Bu Helen buat soal kayak gini, min 3x pangkat 2, min 3y pangkat 2 sama dengan min 8. Apakah ini persamaan lingkaran, Brandon? Iya, Bu. Ya, kenapa? Karena koefisien x kuadrat. Tapi kalau saya buat kayak gini, Brandon, min 3 dengan 8, ini persamaan lingkaran bukan? Iya juga, Bu. Bukan. Kok? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa bukan lingkaran? Bukannya sama aja? Beda. Apa coba? Kita lihat. Nah, ini kan kita bagi sama min 3 ya. Kita samakan dengan bentuk persamaan lingkaran kita dari aslinya ya. Ini dengan apa, Brandon? Min 8/3 kan? R-nya berapa, Brandon? R-nya jadi berapa? Coba. Akar 8/. Ada minnya. Masa R-nya akar min 8/3? Nggak ada angka kayak gini. Kan R itu jarak ya? Oke, paham? Radius itu adalah jarak, ukuran. Jadi nggak mungkin, coba kamu bayangin, kalau coba buat persamaan lingkaran yang jari-jarinya -5. Lah, puyeng nggak? Nggak ada ya. Jadi radius itu adalah jarak. Jarak itu selalu harus positif. Apalagi ini kok imajiner. Ini kalau kalian dapat angka kayak gini nih, berarti I2 akar 2 per akar 3. Nah, imajiner dong. Kalau imajiner ya lingkarannya nggak ada. Oke? Lingkaran itu selalu nyata ya. Oke, teman-teman, jadi kalian menganalisanya harus benar-benar detail ya. Bu, tapi yang atas kenapa lingkaran? Karena dia kan dibagi min 3 tuh, jadi positif ya. Oke? Ini jadi plus. Jadi ada jari-jari.
Oke, semoga paham tentang bentuk-bentuk persamaan lingkaran ya. Nah, sekarang kita akan latihan soalnya. Nih, contoh 1. Ini saya hapus dulu ya. Ini biar coretannya nggak banyak, ini hilang dulu. Yang penting paham ya tadi ya. Jadi kalau min kalian positifkan, R-nya harus positif juga, nggak mungkin R itu negatif. Nah, kita sekarang ke contoh 1. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan yang nih jari-jarinya, oh ini R, oke. Berarti kalian tulis aja dulu nih rumusnya. Karena pusatnya di 0,0, maka kalian tulis rumus kuadrat. Nah, C kuadratnya kalian ganti jadi R gitu ya, radius ya. Sisi miringnya kan jadi R. R-nya kita masukkan, kita ganti cuman radiusnya doang, kuadrat. Nah, ya udah, jadinya X kuadrat jadi oke, teman-teman. Nah, ini level tadi yang saya bilang, kalau persamaan lingkaran kita butuh pusat, oke, udah punya, dan jari-jari, oke, udah punya. Berarti tinggal masuk rumus. Nah, ini level 1 nih kalau games. Nah, kalau level 1 udah ngerti, ini paham saya, ngerti, oh ternyata radiusnya aja yang masukin. Kita tambah level yang kedua, yang B. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan melalui titik 2,3. Nah, tuh. Apa yang belum ada? Ivander, soal yang B nih. Apa yang belum ada? Tadi kan saya bilang, kalau membuat persamaan lingkaran, itu kalian butuh pusat sama jari-jari. Berarti, di soal yang B, kalian butuh apa? L-nya ya, Bu. R-nya. Nah, R-nya kita cari. Nah, gimana cara nyari R-nya? Nah, ingat. Teman-teman kalian selalu ingat ke asal-muasal rumus kita tadi ya. Jadi kenapa dapat rumusnya persamaan lingkaran itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kalau pusatnya di 0,0. Jadi gini, tadi P itu kan sebuah titik pada lingkaran ya. Koordinatnya itu X, Y. Nah, berarti tadi kan dia bilang pokoknya lingkaran kita harus melalui titik 2,3. Oh, ini berarti titik pada lingkaran nih, titik yang dilalui ya. Maka 2,3 itu berfungsi sebagai X, Y. Nah, ya sudah, berarti kita buat aja persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini kita masukkan X-nya, kita ganti 2 nih, 2 kuadrat tambah radiusnya. Oke? Jadi ini 4 tambah 9 ya. R kuadrat. Oh, R kuadratnya adalah 13 ya. Nah, ini tadi Chris, ini 13 kan? Kenapa? Karena dia jadi dari R akar 13 kan? Oke. Nah, ini udah selesai nih, teman-teman. Apakah jelas yang B? Silakan yang belum paham boleh bertanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh, boleh. Kalau cara tahu koefisien X sama Y-nya gimana, Bu? Atau udah pasti 1 kalau 0,0? Iya, ini 1 kan? Nih 1. Jadi koefisien di persamaan kita pasti 1. Karena dari rumusnya ini tadi, Matthew. Rumus kita kan tadi X kuadrat tambah Y. Oke, Matthew? Oh, oke, Bu. Oke. Ada lagi, teman-teman? Masih, Bu. Ya, ada lagi? Paham ya? Oke, sekarang kita naik level ke soal yang C. Nah, masih sama, pusatnya di 0,0, tapi menyinggung garis X sama dengan min 4. Nah, naik level harus lebih susah gitu kan. Dan kalian harus, prosesnya harus tahu ya, per level ya. Menyinggung garis X sama dengan 4, gimana Bu caranya? Cari R-nya, ini pasti R kan, karena pusatnya kita udah punya. Nah, teman-teman kalau kalian ketemu soal yang agak susah ditangkap secara logika langsung, gambar aja, buat gambarnya. Jadi ini tadi kan kita punya pusatnya di 0,0 kan, ini sumbu Y, sumbu X. Kemudian garis X sama dengan min 4 itu yang akan disinggung, kita bikin aja X sama dengan min 4, oh X. Kita buat garis, ini adalah garis X sama dengan min 4, minus ya. 4. Nah, teman-teman garis X sama dengan min 4 nanti akan disinggung oleh lingkaran kita. Nah, berarti lingkaran kita itu yang ini. Menyinggung, oh disinggung. Nah, ke sana. Ini disinggung doang, diserempet doang nih, gitu ya. Oh, berarti radiusnya yang ini nih. Oke.
Jangan dari tempat-tempat yang lain, karena yang tempat lain jauh sekali sama garis X sama dengan 4. Pokoknya ini harus terkena nih. Jaraknya pasti dari pusat ya, selalu dari pusat, karena pusat itu yang menentukan senternya ya, senternya si lingkaran itu. Jadi selalu jari-jari kan selalu berjarak sama ke pusat gitu ya. Nah, berarti jari-jarinya berapa? Berapa, Matthew? 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 Ya, Bu. Jari-jarinya jadi berapa? Jadi 4, Bu. Ya, 4 ya, jangan min 4 ya, karena jari-jari positif. Ya sudah, kalau R-nya udah dapet, kita tinggal masukin nih. Oh, jadi persamaan lingkarannya adalah S. Jadi, jelas? Mira jelas? Paham ya? Jadi pokoknya gini, kalau persamaan lingkaran, soal-soal lingkaran nih, kalau agak susah ditangkap secara logika, digambar aja. Karena kalau gambar secara geometri itu kelihatan, jadi bisa ditangkap secara logika. Oke, berarti nomor 1 udah lancar. Bisa. Kita lanjut yang pusatnya di A, B ya, teman-teman ya. Nah, kita akan menemukan rumus lingkaran yang pusatnya di A, B sekarang. Nih, pusatnya sudah bergeser. Nah, tadi saya bilang dia berpindah tempat ya. Tadi lingkaran kita di sini nih. Tapi geser. Dia geser, kalau A-nya positif berarti ke kanan. Berapa langkah ya, tergantung A-nya. Kemudian kalau B-nya positif berarti naik ke atas gitu ya. Posisinya di sana. Nah, kalau kalian ingat saat belajar transformasi, translasi itu tidak akan mengubah ukuran bendanya ya. Hanya bergeser posisi. Jadi kalau Mahesa tuh dari rumah berangkat ke sekolah tuh, maka Mahesa itu hanya mengubah posisi. Oke? Tapi ukurannya Mahesa tetap sama ya. Nggak mungkin Mahesa dari rumah ke sekolah, sampai sekolah jadi mengecil kan nggak mungkin ya. Nggak logis gitu kan. Nah, ini sama. Maka siapa yang bertahan, R-nya tetap utuh. R-nya nggak berubah. Karena yang berkaitan dengan ukuran itu adalah hanya di radius. Nah, M-nya pusatnya yang bergeser, yang ditranslasi adalah pusatnya ya, teman-teman ya. Jadi R-nya tetap utuh, yang bergeser adalah pusatnya. Nah, sekarang kita analisa secara analitiknya. Nah, perhatikan. Tadi di rumus pertama tadi kan segitiga kita. Nah, tadi di sini X, di sini Y, di sini X gitu kan, ini R gitu kan, terus kita beras gitu kan. Nah, karena ini pusat ini tidak dia bergeser. Nah, geser ya. Ini sekarang posisinya ada di A, B. Berarti jarak P ke Q itu bukan Y lagi, tetapi Y itu tadi kan dari sumbu S ke sini kan, itu Y. Nah, ini berkurang sejauh BQ itu. Berarti PQ itu adalah Y dikurangi B. Nah, ini konsepnya itu mirip dengan saat ulangan kemarin ya, mencari luas persegi panjang maksimum. Nah, jadi kalian harus bisa menganalisa seperti ini. Karena analisa seperti itu banyak ya, di banyak bab itu pasti ada aja gitu. Nah, sekarang yang M pusat ke Q. Pusat ke Q berarti bukan X lagi, tetapi X itu kan tadi jarak sumbu Y ke sini. Nah, ini bergeser ke kanan sejauh ukuran A gitu ya. Jangan kebalik, kalau A dikurangi X nggak dapat nanti gitu kan, minus ya. Nah, ya udah tinggal masukkan kita berapa Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Udah, R-nya nggak berubah ya teman-teman ya, radiusnya ukurannya tetap sama. Ya udah, ini adalah persamaan lingkaran berpusat dan berjari-jari R. Nah, teman-teman, ini yang disebut sebagai bentuk baku. Bentuk baku persamaan lingkaran ya. Nah, baku dia. Kenapa? Karena kita belum menggambarkan. Nah, kalau kalian mengurai, ini kalian jabarkan, dijabarkan, dikurangi 2AX, ditambah A kuadrat, ditambah Y kuadrat, dikurangi, dikurangi 2BY. Nah, kita rapikan dulu. Tadi kuncinya persamaan lingkaran adalah ada X sama. Ada X kuadrat, ada Y kuadrat gitu kan. Nah, maka kita kelompokkan nih. Kita kuncinya persamaan lingkaran itu kita tunjukkan di depan. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita letakkan di depan ya, supaya kita tahu, oh ini persamaan lingkaran nih, ada X kuadrat, Y kuadrat gitu ya. Nah, kemudian B kecil Y
plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi nih, misal besar, kemudian min 2B kecil itu sebagai B besar, kemudian A kuadrat, maka kita bisa menyeret plus A dan 0. Nah, teman-teman, ini yang disebut sebagai persamaan bentuk umum ya. Ini persamaan bentuk umum. Gitu. Jadi bedanya bentuk baku sama bentuk umum adalah sebenarnya kita hanya menjabarkan persamaannya, begitu ya teman-teman ya. Jelas ya. Jadi jangan ribet memahami persamaan bentuk umum itu yang kayak apa sih. Sebenarnya kalian bongkar aja dari persamaan bentuk baku, kalian peroleh bentuk umumnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ke soal, contoh soalnya. Bu, Ya, maaf, Bu. apa? Oke. Saya masih kurang ngerti. Yang Itu mana? rumus apa bentuk bakunya dapat dari mana? Oke, ini tadi copy. Kita translasi aja. Jadi gini, kalau kalian mengingat translasi, sambil mengingat translasi ya. Tadi kan rumus kita mula-mula yang ini nih, 0,0. Nah, sekarang kalau pusatnya di A, B, ini adalah matriks translasinya nih. Nah, kalian ingat nih, saat translasi itu berarti bayangan itu adalah X dan Y bertambah matriks itu adalah X ditambah A. Tapi kan saya mau mengganti X nih. Oh, berarti X itu adalah X aksen dikurangi A. Y ditambah B. Oh, berarti kita mau cari Y nih. Berarti Y sama dengan Y aksen O kuadrat. Min B. Nah, ini yang kita substitusi ke sana. Jadilah dalam kurung X aksen min A kuadrat ditambah Y aksen min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Apakah kalau dengan transformasi kamu paham, Oke? Udah, Bu. Oke, jadi nanti aksennya dibuang ya. Intinya apa? Ini pusat matriks translasinya itu sebagai pusat. Gitu. Oke, jelas ya? Ada lagi, teman-teman? Oke ya. Nah, kita geser ke sini. Nah, contoh soalnya. Contoh soalnya itu juga sama, bedanya cuma di pusat ya. Pusat itu selalu A dan B ya, teman-teman ya. Nah, ini jari-jarinya 5. Ya udah tinggal 3 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat, 3 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 25. Selesai. Oke, teman-teman. Jadi tinggal masukin aja. Nah, sekarang kalau yang melalui ini ya udah, ini jadi X dan Y. Nah, masukkan nih. X-nya berubah jadi 3, jadi 2. Kemudian ini plus 3 ya, tadi kan pusatnya sama. Kuadrat plus Y-nya kita dapat nih, ini 5 kuadrat 25, ini 2 kuadrat 4 kemudian R kuadrat. Oh, R kita adalah X plus 3 kuadrat plus Y min 5. Oke, teman-teman? Bisa ya? Nah, nanti yang menyinggung sumbu Y, lihat gambarnya di sini ya. Yang disinggung sumbu Y berarti radiusnya adalah jarak pusat ke sumbu Y, itu adalah R. Kalau menyinggung sumbu X berarti jarak pusat ke sumbu X itu R. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, silahkan dilihat, dipelajari. Nah, nanti saya sarankan kalian mempelajari contoh 3, kemudian silahkan dicoba latihan soalnya ya. Nih, perhatikan. Latihan soal nomor 1, silahkan dicoba ya. Ini udah kita bahas semuanya. Oh, ada yang belum nih, ujung-ujung diameter. Contohnya ada ya, silahkan dilihat. Kemudian yang nomor 2, itu menentukan pusat dan jari-jari. Ini contoh 3 tadi ya. Ada rumusnya teman-teman nih. Jadi dari bentuk umum tadi kita dapat pusat sama jari. Oke, silahkan dicoba latihan soalnya ya untuk memastikan apakah kalian paham atau belum tentang lingkaran ya.